Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kuliah bagaimana manajemen kualitas air di budidaya air laut. Kuliah kita ini isu manajemen kualitas air pada marikultur, yaitu parameter kualitas air penting dan bagaimana isu-isu manajemen yang terkait dengan marikultur. Jadi saya menggunakan satu hasil penelitian atau artikel dari DPRIMA, Site Selection and Water Quality in Mariculture. Jadi ini adalah parameter-parameter kualitas air yang penting diperhatikan di budidaya laut. Yang pertama, menurut PRIMA tadi itu adalah kedalaman. Jadi kedalaman sekitar 6 sampai 10 meter. Jadi kenapa kedalaman diperlukan? Karena dia menentukan seberapa besar pertukaran air ya. Jadi kita tahu bahwa dalam suatu budidaya pasti ada eksternalitas, ada sisa-sisa pakan, ada sisa-sisa feses, sehingga perlu ada pertukaran baru ya, pertukaran air yang baru, sehingga air-air yang mungkin kualitas airnya menurun ini bisa tergantikan oleh air-air yang baru. Kemudian kedalaman yang memenuhi atau cukup juga akan menghindarkan persentuhan antara dasar dengan bagian bawah dari karamba. Jadi itu yang menjadi fokusnya, karena ketika dia terlalu dangkal itu juga bisa menghambat terjadinya pertukaran air yang baru, sehingga kalau airnya tidak bertukar ya bisa menyebabkan timbulnya bakteri-bakteri yang tidak diinginkan, kemudian penumpukan bahan-bahan kimia ya yang merugikan hewan yang kita budidayakan. Nah, kemudian angin dan gelombang ya, tentunya ini terkait dengan bagaimana konstruksi dari karamba yang kita bangun ya. Kalau terlalu kencang anginnya, kemudian ombaknya terlalu keras, tentunya sangat-sangat menyulitkan kita untuk membangun karamba-karambanya. Demikian pula dengan arus dan pasang surut. Ini juga arus dan pasang surut alasannya kurang lebih sama. Di samping pertukaran air juga ada kontribusi oksigen ya dari arus itu pada batas-batas tertentu yang disukai, sehingga tidak menyebabkan kesulitan-kesulitan di dalam proses budidaya itu. Kemudian dinamika substrat dan dasar itu juga diharapkan dia dari batuan-batuan dan ada batu-batuannya, ada agak-agak karang, ada rocky-rocky begitu ya. Kemudian ada lumpur-lumpur itu mungkin agak dihindari ya.
Karena kita tahu bahwa karamba itu butuh dipasangi jangkar ya. Jadi kalau dia terlalu berbatu, bagaimana menyangkutkan jangkarnya? Atau kalau dia berlumpur, tentu tidak punya kemampuan untuk menahan jangkarnya ya. Jadi yang disukai sebenarnya adalah yang agak-agak berpasir, kemudian ada pecahan-pecahan kerang, pecahan-pecahan karang di dasarnya itu ya. Kemudian carrying capacity, ya ini konsep carrying capacity ini adalah berapa kemampuan suatu wilayah untuk mendukung keberadaan karamba-karamba itu ya. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang berlebih, pakan-pakan berlebih atau feses-feses yang berlebih yang dihasilkan oleh suatu aktivitas budidaya itu sudah tidak dapat lagi mengalami self purifikasi ya, jadi pembersihan sendiri oleh lingkungan, sehingga ya lingkungan budidayanya menjadi kotor, tidak pernah bersih. Berarti ini mungkin akibat dari carrying capacity yang daya dukung lahan, daya dukung suatu wilayah sudah tidak sanggup untuk mendukung aktivitas budidaya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga, membatasi jumlah karamba di suatu wilayah. Nah, kemudian terkait dengan kualitas air, saya kira standar ini bahwa suhu dan salinitas tertentu yang kita butuhkan untuk spesies-spesies ikan itu bisa berbeda-beda juga ya. Jadi kalau misalnya ikan-ikan tropis ya mungkin sekitar 30-an ya. Salinitas juga ya sekitar 30-35 begitulah. Kemudian dissolved oksigen, ya kita tahu bahwa dissolved oksigen di air laut pada kondisi-kondisi normal saya kira tidak menjadi masalah ya. Kemudian pH, kita sudah mempelajari bahwa pH itu buffer capacity di laut itu besar karena banyak garam-garam dari golongan 1A dan 2A, sehingga dia akan berada di sekitar di atas 7 ya, jadi sekitar 7,8 sampai 8,4 begitu. Kemudian turbiditas, nah bagaimana turbiditas ini menjadi faktor penting juga, dan diharapkan kalau di laut itu turbiditas itu kurang dari 5 meter lah. Kemudian nitrogen, ya inorganik nitrogen yang terdiri dari amonia ya. Nah, nitrit dan nitrat itu diharapkan jangan lebih dari 0,1 mg per liter. Kemudian total inorganik fosfor itu juga lebih kecil ya, 0,015 mg. Kemudian COD itu menggambarkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik, baik bahan-bahan organik yang dapat didegradasi oleh bakteri-bakteri maupun yang non biodegradable melalui oksidasi kimia ya. Jadi COD ini banyaknya oksigen yang diperlukan dalam penguraian bahan-bahan melalui proses apa yang kita bilang redoks ya, oksidasi ya. Kemudian ini yang klorin ini ya, kita misalnya lihat di industri-industri pembenihan udang, orang terlalu banyak pakai klorin ini untuk mematikan kuman ya, mencegah berkembang bakteri-bakteri.
Dan ini kalau misalnya limbahnya dibuang ke air laut, ya bisa juga menjadi isu yang menjadi penghambat bagi budidaya air laut. Nah, kemudian logam berat. Nah, sekira isu-isu logam berat ini ada merkuri, ada lead, ada Pb ya, ada koper, dan ya sedapat mungkin bahwa yang namanya heavy metals ini tidak ada di dalam perairan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan mariculture ya. Kemudian demikian pula dengan pestisida. Nah, ini untuk budidaya-budidaya yang berdekatan dengan perkebunan ya. Jadi kemungkinan di atas lereng misalnya ada kelapa sawit ya, ada katakanlah HTI untuk pabrik kertas atau apa ya, yang sering aplikasi-aplikasi pestisida, ya itu bisa menjadi isu juga dalam mempertimbangkan bagaimana suatu mariculture dilaksanakan. Nah, kemudian saya juga mengambil dari Price dan kawan-kawan, Marine Catch Culture and the Environment, Effect of Water Quality and Primary Production. Jadi ini Price dan kawan-kawan ini melakukan penelitian data-data terkait dengan budidaya laut ini ya, mariculture, bagaimana efeknya terhadap lingkungan, bagaimana efeknya terhadap kualitas air, dan primary production ini bagaimana hasilnya efeknya terhadap produksi fitoplankton di perairan. Nah, isu yang boleh dikata terbesar dari suatu aktivitas mariculture itu adalah adanya pembuangan limbah yang berasal dari sisa-sisa pakan, kemudian feces ya, dari aktivitas budidaya ini yang bisa mempengaruhi kualitas air. Yang paling isu terbesar itu adalah nitrogen. Kita tahu bahwa nitrogen itu berasal dari hasil penguraian protein. Jadi pakan-pakan, sisa pakan yang mengandung protein itu akan mengalami penguraian menghasilkan nitrogen. Nah, nitrogen ini ya, seperti kita ketahui dari kuliah-kuliah sebelumnya, ada yang setelah diuraikan menjadi amoniak yang beracun, kemudian beralih atau bisa diubah dengan reaksi tertentu menjadi amonium, kemudian berubah lagi menjadi nitrit, kemudian nitrat ya. Dan ini adalah isu yang paling krusial di dalam budidaya laut ya. Jadi berasal dari pakan-pakan yang berlebih yang tidak dimakan, kemudian berasal dari feces ya, yang kemudian mengandung pakan-pakan yang belum dicerna secara sempurna, sehingga kemudian ketika melewati saluran pencernaan keluar sebagai feces, itu juga menjadi sumber dari amoniak ya. Jadi amoniak di perairan. Jadi keberadaan amoniak di perairan ini menjadi suatu isu yang dicatat oleh Price ini ya. Nah, ini misalnya ada tabelnya ini. Jadi ada 770 ton nitrogen yang dilepaskan ke perairan
pada setiap 70.000 ton panen dari budidaya ikan salmon. Jadi itu data-data yang dikumpulkan dari Kusa et al. 2014. Kemudian ada lagi bahwa 64% dari nitrogen yang ada di pakan akan terbuang, ya. Jadi 64%. Jadi kalau misalnya pakan kita mempunyai 25% protein, ya berarti 64% dari situ akan terbuang menjadi sampah-sampah atau limbah-limbah yang mengotori perairan. Nah, kemudian ada lagi data untuk ikan sea bass itu 9 sampai 86 ton N yang akan terlepas ke perairan sebagai limbah-limbah untuk setiap 100 sampai 700 ton produksi ikan sea bass dan sea bream ini, ya. Nah, kemudian 63% dari N dalam pakan akan terlepas sebagai limbah pada ikan rambut rod. 44 kilogram N terlepas dari setiap 1 ton ikan salmon yang dipanen, dan seterusnya. Jadi ini data-data ini intinya adalah kontribusi dari marikultur terhadap penambahan limbah-limbah nitrogen di perairan laut itu perlu mendapat perhatian. Kalau tidak bisa dikatakan sangat besar, ya. Nah, karena aktivitas budidaya ini menjadi sesuatu yang semakin bertumbuh. Nah, ini ya jadi pengulangan saja dari tabel-tabel tadi ini, ya. Untuk ikan salmon 52 sampai 95% daripada nitrogen yang terkandung di dalam feed itu akan mengalami loss atau akan lepas ke perairan. Kemudian 44 kilo nitrogen per metrik ton ikan. Jadi saya kira ini keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari tabel-tabel yang disampaikan tadi. Kemudian ini 33 kilo nitrogen dalam bentuk limbah untuk setiap ton ikan yang diproduksi. Kemudian untuk ikan Lucanus, ya, 79% dari protein yang dimakan itu akan terbuang atau kembali ke air. Jadi ya, di sini ya hanya sekitar berapa belas persen yang akan benar-benar menjadi daging, ya. Nah, kemudian ini lagi saya kira poinnya sama, bahwa setiap tahun setiap kilo atau setiap ton dari produksi ikan yang dihasilkan dari suatu aktivitas mariculture akan menyumbang sejumlah besar nitrogen sebagai limbah di dalam perairan. Jadi ini intinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan fosfor P? Nah, ternyata peningkatan buangan-buangan fosfor akibat aktivitas marikultur itu juga sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Ya, karena apa? Fosfor itu adalah sesuatu yang menjadi limiting faktor bagi perkembangan fitoplankton. Jadi ini yang bahayanya ini ketika level fosfor meningkat di dalam perairan,
maka limiting faktornya menjadi tidak ada. Kalau limiting faktor tidak ada, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai alga blooming plankton. Terjadi proses pengayaan di perairan yang disebut dengan eutrofifikasi. Nah, ketika terjadi eutrofifikasi, ketika terjadi blooming plankton, tidak semua plankton yang muncul itu adalah plankton-plankton yang tidak membahayakan. Kadang-kadang muncul plankton-plankton yang membahayakan. Kita mungkin di ekologi mempelajari ada red tide ya, ada kelompok-kelompok plankton Gunyolax, SP dan sejenisnya itu yang justru ketika dia blooming kemudian dimakan oleh ikan, dimakan oleh kerang, itu akan mematikan hewan-hewan itu ya. Nah, itu juga menjadi suatu isu, dan di sini dikatakan bahwa sebagaimana nitrogen, fosfor juga itu berasal dari pakan-pakan yang tersisa, yang tidak tercerna ketika kita memberi pakan kepada ikan-ikan yang dibudidayakan di marikultur. Nah, ini beberapa penelitian menunjukkan juga pola yang kurang lebih sama dengan nitrogen tadi itu ya, bahwa ada 82% fosfor di dalam pakan akan hilang ke dalam perairan sebagai limbah. Kemudian ada lagi person dan black, 34-41% dari fosfor pada pakan akan berubah menjadi fosfat yang terlarut ya. Kemudian ada lagi 71,4% dari fosfat yang diperuntukkan sebenarnya untuk budidaya karamba di laut itu 71,4% lepas ke lingkungan. Kemudian ya presentasinya tentunya tergantung dari berbagai spesies, tergantung spesiesnya. Nah, ini menjadi isu-isu yang juga diteliti bahwa 127 ton fosfor itu dilepas ke perairan pada setiap 70.000 ton panen salmon. 67% fosfor pada pakan itu lepas dan terlarut menjadi limbah. Kemudian 0,6 sampai 6,5 ton fosfor hilang ke limbah, dilepas ke air sebagai limbah untuk setiap 100 sampai 700 ton ikan yang dipanen. Jadi polanya kurang lebih sama dengan B tadi, N tadi ya, bahwa di fosfor juga terjadi pelepasan-pelepasan sebagai limbah. Nah, kemudian lanjut ke dissolved oxygen. Nah, ternyata beberapa studi menunjukkan bahwa berkembangnya aktivitas budidaya laut tidak menyebabkan terjadinya penurunan oksigen di laut ya. Jadi ini mungkin bisa kita kaitkan lagi dengan kule-kule sebelumnya, bahwa kontributor oksigen di perairan itu, kontributor terbesar adalah fitoplankton. Jadi sepanjang fitoplankton berfotosintesis, maka tidak akan ada penurunan oksigen. Dan kita tahu di laut kaya akan fitoplankton, sehingga yang namanya aktivitas fotosintesis itu diasumsikan tidak akan berhenti, tidak akan berkurang, sehingga aktivitas-aktivitas budidaya itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menyebabkan terjadinya penurunan dissolved oksigen di
perairan laut. Nah, kemudian ada turbidity dan lipid. Nah, bagaimana bayangkan bahwa kalau terjadi kelebihan-kelebihan pakan yang diberikan itu mengalami pelepasan ke perairan, pasti akan mempengaruhi juga turbiditas ya, khususnya ketika misalnya dasar perairan itu memang potensial untuk menghasilkan debu juga ya. Ya. Jadi kita tadi sudah mengatakan bahwa kita berusaha untuk meletakkan karamba itu di daerah-daerah yang berpasir sehingga yang namanya lumpur-lumpur akibat partikel-partikel tanah dari tanah dasar itu ya kita sudah hindari. Tetapi ya ternyata aktivitas budidaya dengan banyaknya pakan berlebih, banyaknya feses itu juga potensial untuk menghasilkan kekeruhan yang disebabkan oleh debu-debu dari pakan, dari feses yang kemudian mengalami metabolisme, mengalami perombakan sehingga menghasilkan kekeruhan di perairan itu. Tapi di kondisi-kondisi tertentu bahwa ada dinamika-dinamika air laut, ya kemungkinan ini bisa sifatnya sebentar saja karena adanya pengenceran dari laut ya, karena ada dinamika arus, dinamika pasang surut, gelombang dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap fitoplankton? Nah, kita tahu tadi bahwa limiting factor di perairan laut itu untuk perkembangan fitoplankton itu adalah nitrogen dan fosfor ya. Nah, kalau misalnya fosfor dan nitrogen itu kemudian ditambahkan ke perairan sebagai hasil dari aktivitas budidaya laut, maka kita bisa menduga bahwa akan terjadi blooming plankton ya. Blooming plankton. Nah, ketika blooming plankton yang didahului oleh eutrofikasi ini, kalau misalnya yang berkembang adalah fitoplankton yang mungkin positif kontribusinya, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah ketika yang muncul adalah apa yang disebut dengan harmful plankton ya. Jadi plankton yang membahayakan, plankton yang membunuh, yang saya sebut tadi dengan red tide dan sebagainya ya. Jadi ya, ada yang disebut dengan harmful alga blooming ya, alga blooms, harmful alga blooms. Ini yang sesuatu isu juga yang menakutkan dalam tanda kutip. Terjadi red tide, ikan makan fitoplankton yang berbahaya itu, kemudian ikannya ditangkap, lalu orang makan ikan itu, orangnya yang meninggal. Nah, itu karena alga itu. Kemudian ya muncullah dugaan-dugaan yang muncul bahwa kemungkinan ini terjadi eutrofikasi akibat aktivitas budidaya rumput laut. Kenapa? Katanya itu rumput laut sebelum benihnya ditanam, diikat di laut, biasanya katanya direndam dengan pupuk N. Jadi ya mungkin pupuknya pupuk lengkap, intinya direndam di pinggir laut menggunakan semacam wadah tong begitu.
tongnya kemudian diisi air, kemudian diisi pupuk, kemudian setelah direndam bibit rumput lautnya beberapa lama, barulah rumput lautnya itu diikat sesuai dengan metode budidayanya. Nah, kemudian katanya ini tong-tong yang berisi air dengan pupuk ini langsung saja dituang ke air laut, sehingga ya terjadi eutrofikasi, dan ya itulah yang orang duga-duga juga sebagai penyebab dari HAB ini, harmful alga blooms, yang terjadi di sana. Ya, meskipun untuk membuktikannya ya kita perlu penelitian-penelitian mendalam, betul tidak seperti itu. Jadi ya, ini ada satu studi yang diungkapkan ini, bahwa ada direct link, hubungan langsung antara blooming alga yang beracun itu dengan buangan-buangan nutrien dari aktivitas aquacultur. Seperti tadi itu. Jadi ada, misalnya kita menduga bahwa ada budidaya, kemudian ada buangan-buangan yang menjadi sumber N dan P. Ini hubungan langsungnya itu hanya dengan melakukan studi-studi yang misalnya seperti yang dilakukan di Guangdong, Cina ya, bahwa 10 tahun antara 94 sampai 2004 itu kasus alga blooming, harmful alga blooms atau blooming plankton yang negatif itu 3 kali lipat lebih banyak dibanding dekade-dekade sebelumnya. Nah, dia dihubungkan dengan statistik saja, bahwa dari 94 sampai 2004 seiring dengan meningkatnya aktivitas marikultur, maka blooming plankton beracun itu 3 kali lipat lebih banyak dibanding dekade-dekade sebelumnya. Jadi orang hanya menghubung-hubungkan seperti itu. Kemudian ada juga kecurigaan bahwa ada industri, ya, bahwa ada pertanian, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain ya, yang di sekitar itu. Jadi tidak bisa juga. Jadi ketika suatu teluk atau suatu perairan mengalami suatu efek, entah itu blooming plankton dan sebagainya, meskipun di situ ada aktivitas budidaya mariculture, tetapi tidak semata-mata juga kita bisa melepaskan peran daripada apa yang ada di pesisir ya. Ya, seperti yang dibantahkan lagi ini ya, ada industri, ada pertanian yang bisa memberi kontribusi yang besar. Artinya industri budidaya perikanan itu, marikultur itu bukan satu-satunya yang bisa dikambing hitamkan ya, seperti itu. Nah, berdasarkan latar belakang isu-isu yang terkait budidaya laut itu, maka hari ini kuliah kita dilanjutkan dengan suatu tugas mandiri ya. Jadi kita kasih waktu 1,5 bulan ya. Jadi itu karena mata kuliah ini bertajuk manajemen, maka topik-topik itu adalah topik-topik bagaimana mengatasi isu-isu yang tadi yang dikemukakan oleh Price ya, Price dan kawan-kawan. Jadi bentuknya artikel ya, diterjemahkan lalu dibuatkan PowerPoint-nya, lalu ini presentasi, videokan dirinya lalu disetor ya. Sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.